Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju kepada Kang Yus Fikriyadi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini yang telah memberikan kenikmatan rezeki kepada kita semua sehingga kita semua bisa berada di forum ini. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini dan kawan-kawan narasumber yang Kang Sutisna dari Lembaga Legislatif Kabupaten Bogor, bekerja di Komisi 4 yang termasuk di dalamnya adalah mengurusi urusan perempuan dan anak, gitu. Dan banyak kawan-kawan juga dari pengamat politik. Jadi memang saya pikir agak timpang, agak tidak akan mampu terjawab tema diskusi pada kesempatan ini karena orang yang berhak menerjemahkan Pancasila tidak ada di sini. Yang minimal kepanjangan bupati dari SKPD yang mengurusi urusan anak. Diundang Pak Dewa. Nah, artinya kan dinas itu yang punya persepsi, punya perspektif untuk menjawab apakah di dalam Pancakarsa itu sudah terdesain bagaimana program-program, bagaimana konstruksi-konstruksi, bagaimana bangunan-bangunan agar urusan anak itu tercover dalam program yang akan diimplementasikan selama 5 tahun ke depan. Itu penting. Karena apa? Saya pikir kita sepakat, ini bukan urusan kaleng-kaleng, ini bukan urusan cawe-cawe, bahwa urusan anak adalah urusan penyelamat bangsa ini. Anaklah yang akan menyelamatkan bangsa ini ke depan. Mungkin hari ini tantangan kita itu belum terlalu besar, apalagi urusan corona, ya itu nggak terlalu besar. Tapi ke depan saya yakin berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini akan lebih dahsyat. Nah, sehingga kemudian basis perlindungan anak, basis berpihak pada perempuan, basis pemberdayaan perempuan, basis urusan gender, ini adalah urusan fundamental bagi sebuah pembangunan generasi ke depan. Nah, ketika kemudian basis-basis ini tidak menjadi fokus perhatian kita, entah itu legislatif, entah itu eksekutif, entah kita sebagai masyarakat, ya terus gimana generasi kita ke depan? Ya karena kita, isu yang paling kuat di Bogor ini urusan anak, itu saya pikir sudah bukan menjadi rahasia umum. Ketika kekerasan misalnya violence dalam konteks anak di sekolah itu sudah berapa kali terjadi. Urusan bullying, bagaimana kemudian ledek-ledekan, intimidasi, diskriminasi terhadap anak, baik dilakukan oleh antar anak, dilakukan oleh guru ke anak, dilakukan oleh orang tua ke anak. Saya pikir itu bukan menjadi rahasia umum. Termasuk juga urusan trafficking, jual beli anak. Ya kalau kemudian kita lihat isu di puncak, saya pikir jelas bagaimana anak itu dikontrak misalnya, yang kemudian sering disebut terkenal dengan kawin kontrak. Dan itu kebanyakan juga itu usia di bawah umur. Nah, sehingga berbagai macam isu tersebut pada akhirnya apakah kita nggak punya ikhtiar apapun gitu loh? Apa kita nggak berusaha sedikit pun untuk menuju ke sana? Padahal struktur-struktur yang sudah dibangun oleh pemerintah secara struktural dan konseptual sudah komplit banget. Ya misalnya ada Komisi 4, jalannya urusan anak, diterjemahkan oleh bupati, di bawahnya ada SKPD, kemudian turun ke kecamatan ada unit apa, turun ke desa ada unit apa. Itu luar biasa. Permasalahannya adalah sudah maksimal belum peran mereka.
yang lebih dalam lagi, apakah kemudian visi misi Bupati Bogor dengan pancakarsanya sudah menjawab belum atas permasalahan itu? Ketika belum, ngapain punya visi misi itu? Ketika belum, ngapain ada dinas yang ngurusin anak? Hanya menghabiskan anggaran saja. Saya pikir itu penting kemudian terjawab. Begitupun masyarakat, di sini ada organisasi yang bergerak di bidang perempuan. Ada Batul Anwar misalnya, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Aisyah, ada Nasihatul Aisyah, ada kawan-kawan Fatayat NU, ada kawan-kawan Muslimat NU. Dan mereka punya isu juga tentang anak. Di tengah-tengah itu, puzzle itu, masyarakat dengan berbagai macam gerakannya, legislatif dengan berbagai macam regulasinya, eksekutif dengan berbagai macam programnya, nyambung apa enggak gitu. Tapi kalau kemudian kita menganggap urusan anak, urusan ibu, urusan perempuan sesuatu hal yang tidak penting, ya maka rusaklah generasi kita ke depan. Nah, sehingga kita perlu paham, perlu tahu, dan perlu memahami secara detail. Ada enggak sebuah konstruksi, sebuah bangunan, sebuah desain yang disampaikan dalam visi misi Bupati Bogor yang terangkum dalam Pacakarsa yang lebih konkret untuk urusan anak? Ada enggak? Dan bagaimana terjemahan di lapangan? Apakah dia masuk ke Bogor membangun? Apakah dia masuk ke Bogor cerdas? Apakah dia masuk ke Bogor beradab? Apakah dia masuk ke Bogor sehat? Atau masuk ke Bogor mana? Kan harus terjelaskan gitu loh. Oh, kalau urusan anak masuk ke semuanya, ke cerdas masuk, ke membangun masuk, ya terus konsennya di mana? Faktanya program-program yang kemudian hari ini jalan untuk urusan anak mana? Masalah stunting di Bogor bukan rahasia umum. Itu sudah dari dulu. Tapi bukannya kemudian turun, malah terus meningkat. Bahkan dari tahun 2017 melonjak naik sampai 2019 kemarin, sampai 2 kali lipat, dan jutaan jumlahnya. Itu yang terdata. Yang tidak terdata kita nggak tahu. Mungkin bisa lebih banyak. Pemberitaan di media misalnya di Radar Bogor yang beberapa hari yang lalu itu cukup seram, itu covernya. Bagaimana kemudian berapa juta anak Bogor yang sudah dinyatakan vonis stunting. Masa sih nggak mengetuk hati nurani anggota dewan itu? Masa nggak bisa mengetuk bupati dan SKPD? Masa nggak bisa ngetuk kita semua untuk menyelamatkan generasi ke depan? Bahkan kalau corona misalnya, itu hanya paling juga 1 bulan lewat selesai. Faktanya Wuhan cuma 1 bulan. Dan hari ini mereka sudah menyatakan bebas dari corona. Ditandai dengan pembukaan masker hari jam 00 malam. Sudah bebas. Cuma sebulan. Begitupun beberapa negara lain. Mungkin Republik kita pun itu tidak akan lama juga. Walaupun hari ini belum ada upaya-upaya lebih konkret, lockdown belum ada misalnya, tapi yakinlah tidak akan berlangsung lama. Tapi urusan anak akan sepanjang dunia ini berputar, itu menjadi urusan mereka, urusan kita. Dan mereka lah yang akan menyelamatkan bangsa ini, termasuk menyelamatkan kita. Nah, tapi ketika kemudian kasus-kasus anak tidak mendapatkan perhatian serius dari kita semua, maka tunggulah kehancuran bangsa ini. Nah, saya pikir ini kesempatan emas. Cuma saya terus terang menyayangkan, prihatin dari Dinas Tenaga Angkatan. Dan ini menjadi catatan kita semua bahwa memang dinas apa namanya? DP3 AP 2KB, panjang banget, susah sekali nyebutnya.
Kepanjangannya apa? Panjang pokoknya. Artinya kan jelas-jelas tidak punya niat baik gitu loh. Nggak punya niat baik. Saya yakin abang kita, Bang Sisa nggak mampu menerjemahkan Pancakarsa. Saya yakin. Apalagi narasumber yang lain, nggak dari pemerintah kok. Saya juga, saya apalagi nggak ada. Di Pancakarsa seperti apa urusannya? Ya dinas yang perlu menyampaikan kepada kita, yang perlu menjelaskan. Hari ini dinasnya nggak ada. Saya katakan bahwa dia nggak punya niat baik. Jangankan ngurusin urusan anaknya, diajak diskusi terbuka aja udah nggak mau. Saya pikir itu udah bagi saya udah nilai buruk bagi tata kelola pemerintahan Republik kita. Dan mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi kondisi seperti ini. Kita ingin terbuka, ingin mendapatkan informasi yang utuh, ingin mendapatkan pesan yang benar-benar tidak katanya gitu. Sekaligus juga mampu tidak SKPD ini menerjemahkan apa yang ada di kepala bupati gitu. Jangan-jangan bupati mikirnya Pancakarsa satu bakat, SKPD ke timur gitu kira. Ya susah lah. Kalau saya diskusi dengan Pak Dewan tadi, tapi kenapanya hari ini bupati ini semakin tidak jelas program-programnya. Nampaknya bupati ini sekarang semakin ahistoris dengan visi misinya gitu loh. Pancakarsa, tapi jalan aja gitu. Jangan-jangan seperti itu, ya kita nggak tahu, karena ada yang hadir di sini. Ya sangat mungkin kemudian SKPD yang lain pun begitu kira-kira. Jangankan dengan harmonisasi dengan dewan, komunikasi dengan anggota legislatif, jangan-jangan dengan SKPD-nya pun tidak nyampe pesan-pesan yang ada di kepala bupati. Jangan-jangan seperti itu. Nah kita nggak tahu. Yang harus yang menjawab adalah teman-teman dari dinas. Nah oleh karena itu, ya teman-teman yang ada di sini jangan dipaksakan juga kemudian nanti langsung menjawab apa nih Pancakarsa urusan anak ya nggak bisa. Nanti itu kira-kira kan. Nah ya nanti kita tanya kepada bupati atau dinasnya kapan, nggak tahu kapan ada jangan gitu lagi. Tapi itu kawan-kawan, lembaga Visi Nusantara Maju ini akan terus konsisten untuk membangun diskursus apapun isunya yang jelas untuk kemaslahatan. Dan di sini dijadikan banyak forum diskusi baik nasional maupun internasional bahkan lokal. Ini dalam konteks lokal. Beberapa minggu yang lalu kita juga banyak kedatangan tamu dari beberapa forum di internasional dan teman-teman di tingkat nasional juga sering kumpul di sini. Dan ibu-ibu bapak yang ada di sini, kawan-kawan, adik-adik, silakan juga gunakan forum ini sebagai tempat diskursus, tempat diskusi. Agar memang ya ternyata masih ada masyarakat yang peduli dengan isu-isu yang ada di Kabupaten Bogor. Gitu. Jangan sampai kemudian bupati begini, masyarakat kok diam aja. Anggota legislatif begitu, kok masyarakat diam aja. Jangan sampai begitu. Ini masih ada kita ini. Bahkan kita siap bersinergi dengan siapapun, termasuk dengan teman-teman legislatif, teman-teman eksekutif yang penting untuk kemaslahatan Kabupaten Bogor. Misalnya, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.